Oke, halo guys, readingan ini untuk Gemini bulan Juni, karena ini udah masuk bulannya Gemini. Kita lihat untuk bulan Juni 2022 ini apa yang terlihat untuk Gemini. Di sini ada the star, ada chariot, ada high priestess. Wow, major semua nih tiga. Oke, kita lihat satu lagi apa. Kalau kita mulai baca, Nine of Swords. Oke, kita lihat dari Oracle card. Gemini 2022. God. Slave. And one more. Trickster. Okay. Okay. Oke, so kartu kamu dimulai dari the star, sampingnya ada chariot. Aku ngerasa di sini sebetulnya it's time for you to actually moving forward. Jadi apa yang kamu lakukan itu akan menuju ke tempat yang dimana it's your destiny. It's somewhere dimana seharusnya kamu berada. Okay. But the thing is, ada beberapa dari kalian yang kadang mungkin masih suka ragu sama apa yang kamu jalanin. Aduh, gue bisa nggak ya? Gue mampu nggak ya? Dan di sini ada high priestess. High priestess itu aku ngelihat di deretan kartu ini bicara di unknown. Sesuatu yang memang kamu nggak bisa lihat, yang kamu nggak bisa tahu. Mungkin ada beberapa dari kalian pernah baca secara personal. Mungkin kartu kamu nggak bisa dilihat sama readernya. Dan itu membuat kamu mungkin cemas. Mungkin kamu ngerasa di dalam kehidupan kamu sekarang, kamu punya harapan yang kamu sedang kerjakan. Tapi kamu masih punya ketidakyakinan karena kamu butuh kepastian. Dan gak ada yang bisa memberikan kamu kepastian itu. Ada God and ada slave di sini. Dan ini kartu kamu 3 dari 4 kartu. 3 kartu kamu ini
Major Arcana. Dan Major Arcana most of the time itu bicara tentang external force. External force di sini adalah di luar yang kamu bisa rubah. That's why aku bilang ini menuju ke destiny kamu. Jadi all your hard work, ya, kalau sekarang kamu sudah banyak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, nggak seharusnya kamu takut. Karena di sini dibilang you're already on the right path. What you need to do is just do it and surrender. Kita boleh punya plan, kita boleh punya goal, tapi kita harus ngelepasin bahwa semua yang kita lakukan, ya kemungkinan berhasil ada, kemungkinan tidaknya juga ada. But once you know dari action yang kamu lakukan, you have to know that you are doing your best. Orang yang sudah melakukan yang terbaik, kalaupun sampai dia tidak berhasil misalnya, dia tidak akan merasa down. Ya mungkin down ada, tapi dia tidak akan ngerasa regret. That's for sure, because you know that you're already doing your best. Aku, ya kalau sampel banyak sebenarnya. Banyak orang yang aku kenal, bahkan diriku sendiri. Kadang apa yang kita inginkan mungkin kurang tepat, tapi kita akan pasti dikasih jalan yang memang seharusnya di mana kita berada. Dan percaya, tempat yang seharusnya di mana kita berada itu akan jauh membawa kedamaian buat diri kita, apapun itu bentuknya. Dan di kartu ini disebut bahwa, aku nggak bilang kamu nggak akan nyampe loh ya. Justru di kartu ini dibilang kamu udah ada di jalur yang benar. Dalam konteks, ya intinya kehidupan. Kalau misalnya kamu merasa, tapi kehidupan gue lagi berantakan nih sama pasangan gue. Well, mungkin itu juga yang harus terjadi. Kamu ngerasa, oke, kayaknya gue udah gak kuat lagi nih, kayaknya gue bakal bubar. Ya mungkin itu yang terbaik. Kadang yang terbaik buat kita belum tentu di mata semesta seperti itu. Jadi di sini apapun situasinya, apapun kata batinmu, karena ada High Priestess juga bicara tentang your intuition. Kadang orang sulit untuk tahu apa intuisinya saat dia terlalu banyak emosi. Saking banyaknya emosi, rasa takut. Padahal kalau aja dia belajar untuk nge-pause diri, dia akan bisa mendengarkan kata hatinya yang mana yang baik. Dan di sini ada trickster. Trickster di sini bicara tentang denial. Denial itu kan kita nge-trick pikiran kita untuk mendinai kan ya. Mendinai itu kan nge-tricking pikiran sebenarnya. Membuat pikiran kita acak-acakan, kita yang bikin sendiri. Kan dari mana? Dari rasa takut. Dari mencoba, enggak lah, enggak kayak gini. Padahal realitanya jelas. So, yang aku lihat di sini, ini kartu sebenarnya nggak jelek loh, kartu baik. Cuman memang karena banyak major, berarti kehidupan kamu nih sekarang, dalam tanda kutip, lagi di guide secara langsung untuk di mana kamu berada. Jadi nggak usah dilawan. Keluarnya trickster, ini ada kemungkinan kamu melawan apa yang sedang kamu jalanin. Walaupun nggak enak, tapi jangan dilawan. Contoh, orang lagi dalam awakening stage. Nggak enak pasti. Yang namanya awakening itu nggak enak. Yang enak itu setelahnya. Setelah keluar dari awakening. Juga banyak yang berpikir dia stres, dia lagi awakening. Nggak juga. Nggak semua stres itu awakening. Stres itu bisa jadi ya karena kamu masih banyak fear, masih banyak denial.
Jadi di sini lagi-lagi aku bilang ada keluar God di sini dan slave. Artinya kamu disuruh untuk ikutin aja jalannya. Jangan dipikirin terlalu bikin kamu akhirnya jadi ragu atau membuat kamu jadi keraguan itu karena apa? Keraguan itu karena overwhelming. Kebanyakan. Tapi bisa jadi keraguan itu pun bisa timbul. Sebenarnya ada dorongan di hati kita. Aku punya aku punya klien. Saat dia bilang sama aku gini, saat dia mau nikah. Padahal ini orang yang dia pengen banget. Tapi pada saat dia nikah, mendekati hari pernikahan atau pas nikahnya tuh aku lupa. Dia cerita sama aku. Dia punya rasa ragu. Padahal dia taunya dia mau sama orang ini. Ada rasa ragu di situ. Dia sering dulunya coaching sama aku dan ya pada saat dia bertanya sama aku bilang, ini orang sebenarnya kurang bagus. Aku jelasin kenapa aku bilang begitu. Jadi aku nggak cuma pengen klienku cuma dengerin kata aku, tapi aku pengen dia tahu kenapa aku bilang ini nggak bagus. Dan dia mengkonfirm apa yang aku ngomong, ya benar menurut dia juga sama. Tapi karena obsesinya, dia menganggap apa yang dia lakukan itu adalah keinginan dia. Aku bilang ya, aku nggak bisa larang kamu untuk melakukan sesuatu. Aku hanya mendampingi kamu, nge-guide kamu, buat kamu sadar apa yang sedang kamu jalani. Pada akhirnya dia nikah. Dan pernikahannya cuma bertahan tidak sampai 1 tahun. Dan pada akhirnya dia bilang, sebenarnya aku sudah ragu. Ya aku bilang, kadang kita tidak mendengarkan kata hati kita. Sebenarnya bukan berarti keraguan itu pasti gak bagus, enggak. Ada juga keraguan karena dia banyak banyak memilah-milah, ada juga. Jadi nggak semua keraguan itu adalah sesuatu yang buruk. Kadang bisa jadi itu adalah sebuah rasa di mana hati kita lebih tahu ini nggak bagus. Tapi ada juga orang yang sebaliknya, dia jadi ragu bukan karena itu jawaban hati, dia jadi ragu karena dia kebanyakan mikir. Nah, aku nggak bisa bilang ini kamu yang mana. Tapi kalau lihat dari kartunya, kecenderungan berarti ini bisa jadi tidak terjadi sama semua orang. Bukan terjadi sama semua Gemini. Oke? Lagian ini general. Jadi siapapun energinya bisa ketarik. Tapi karena di sini ada the star. So, aku ngelihat sebenarnya ini jalannya udah benar. Tapi kamu kebanyakan ragu di sini karena kamu mungkin sedang mentrik pikiran kamu sendiri. Karena apa? Mencari kepastian. Karena di sini ada High Priestess yang bicara tentang intuition, bicara tentang the unknown. Jadi bicara ketidakpastian. Dan itu yang membuat kamu goyang. Mungkin nggak goyang terus, tapi kadang-kadang kamu goyang. Dan pesannya di sini adalah, kalau memang kamu meyakini ini yang terbaik, udah jalanin. Berikan yang terbaik dari diri kamu, lakukan yang terbaik dari diri kamu. Probably this is, pelajaran buat kamu untuk bisa percaya sama hatimu sendiri. Dan di sini ada God. Ini bicara tentang sometimes kita juga harus percaya, ya ibaratnya punya faith gitu loh. Kalau memang kadang banyak orang yang dia berdoa tapi faithnya nggak ada. Berdoa minta ditunjukkan sama Tuhan, tapi Tuhan menunjukkan dengan apa? Ya mostly dengan perasaan kamu untuk diyakinkan. Tapi kalau kamu selalu mentrik pikiran kamu sendiri, ya pada akhirnya suara hati kamu gak kedengar. So di sini
message-nya adalah just trust apa yang sedang kamu jalanin. Menurut kamu itu baik atau tidak baik, aku tidak tahu. Karena baik atau tidak baik itu hanya persepsi. Intinya adalah ya udah jalanin aja. Apa yang memang harus terjadi ya terjadi. Buka aja. Oke, kita lihat lebih panjang. Kita lihat konfirmasi dari aku pakai ini. Kita lihat konfirmasi dari masing-masing kartu. Kita lihat dari The Star. Ada Sun, ada Moon. Oke. Pengiring dulu. Oke, sini ada The Sun, ada The Moon. Kok The Sun? Sorry, The Star. Di sini ada Ace of Swords. Di sini ada Ten of Wands. Dan di sini ada Eight of Pentacles. The Star bicara harapan. It's a hope card. Tapi The Moon itu bicara tentang ketidakyakinan. Jadi ketidakyakinan atas harapanmu sendiri. Kamu pingin ke sana, tapi kamu gak yakin terus. Dan di sini ada Chariot. Chariot itu bicara tentang managing your emotion. Sometimes terlalu yakin, super yakin, over confident juga nggak baik. Yang kita perlukan hanyalah di sini Ace of Swords bicara tentang yakin aja. Kalau memang ya akan sampai tujuannya. Yakin aja. Itu yang disebut dengan faith kan ya. Yakin aja kemana kamu akan jalan, kemana kamu akan berada, ke plan kamu yang kamu sudah pikir, plan kamu apapun itu, gitu. Dan di sini dibilang Ten of Wands ini bicara tentang perasaan tertekan, kayak mungkin ada ekspektasi dari orang sekitar, keluarga, atau pasangan, atau siapapun itu. Mungkin ada satu tekanan tersendiri. Mungkin dari keluarga, atau bahkan dari diri kamu sendiri. That I have to success. I have to success. Kalau aku berpikirnya, ya I want to be success. Tapi ya sukses ukuran setiap orang berbeda aja. And I don't want to pressure myself for something. Aku cuman berpikir, kalau aku cuman berpikir ya, I like this and I just want to be in this, ibaratnya, gue pengen belajar ini. Gue pengen satu hari gue jadi ini. Itu kan pingin. Tapi keinginan itu buat aku ya, bukan suatu kepastian. Yang penting aku menjalankan apa yang harus aku jalankan dan aku sukai. Yang penting satu, aku menyukai dia. Sometimes people just do things they don't like. They push themselves to do something they don't like. So, kalau memang ada tekanan, ya, kamu obrolin sama siapapun itu. Dan, ya, bisa jadi kalau misalnya itu tekanan dari bos atau gimana, ya bilang, aku pengen ke sana.
I really want to be there. What I can do is just doing my best. So, ibarat ke orang tua juga sama. Ya aku pingin kayak gini. Aku punya keinginan yang sama mama misalnya, atau sama papa. Tapi what I can do is doing my best. Buang tekanan itu dari diri kamu sendiri. And just kamu nggak perlu banyak berpikir tentang apapun. Di sini ada 8 of Pentacles. Just keep doing it. Kayak misal contoh, I want to be a coach that can teach, like hundreds or even thousands of people. I want to educate them. Aku pingin bisa sampai sana. But for now, I'm just doing what I want to do and what I can do. I keep educating myself. I keep teaching myself. Learn new things. Dan kalau sampai sana ya aku senang. Kalau enggak, I know that I'm already doing my best. Ibaratnya aku tidak tahu Tuhan punya rencana apa. But all I know, what I can do. That's it. So I don't have the pressure. Ya, lucky me, my parents nggak pernah maksa or neken harus gimana. They just, like terserah aku. That's my, my privilege maybe. But ke diriku sendiri pun aku tidak mau punya pressure seperti itu. Because we cannot do our best when we are doing it in pressure. No, nobody can do that. Even orang yang bisa bekerja dalam tekanan pun. Tekanan di sini kan bicara tentang punya target dan segala macam. Lagi-lagi, I just can do my best. Right? So di sini intinya adalah belajar untuk melepaskan tekanan itu. Dan belajar untuk melepaskan apa yang harus, kata harus itu lepaskan. Lakukan yang terbaik. Supaya apa? Supaya kamu tidak menyesal kalau kamu tidak melakukan yang terbaik. Apapun hasil akhirnya, leave it open. You never know. Dan hidup yang seperti itu akan jauh lebih damai. Aku dulu nggak berpikir kayak gila, kok gue nggak bisa kayak gini. Dan aku ngomong sama diriku sendiri, I know I can do it one day. Aku terus belajar. Ada nggak rasa tekanan? Well, once in a while ada. Saat ibaratnya, misalnya aku kalah sama menangnya itu lebih banyak kalahnya misalnya. Ada rasa drop gitu, rasa kayak, kok gue nggak bisa perform, kok gue nggak bisa gini. Ada. But after that, I'm telling myself again, okay, istirahat dulu. And I know I will do it again. One day I know. Kalau orang bisa, aku juga pasti bisa. I'm just doing my best. Karena aku punya feeling. Dan aku sering punya rasa itu. Gue bisa kok. Tapi aku tahu itu bukan nge-track diriku, enggak. Ya aku yakin itu adalah suara hati. Karena aku gak pernah nge-track pikiran. Jadi ya dalam hati kecil tuh kayak ada suara yang entar lo nyampe kok. Then I trust that. And I keep moving. I keep doing. I keep bettering myself. I keep studying. I keep learning. Well, here I am. Okay? It's not about the goal. The goalnya apa? I can have financial freedom. Like, I can make money wherever I am. Aku bisa di negara manapun, di kota manapun. Selama ada internet, I can make money. That's it. Dan aku tidak bilang harus lewat sini. Enggak. I want this, that's it. And I want to aku tidak pernah berpikir mau jadi expert, mau jadi the best. No. I don't care about achievement yang seperti itu. I don't need the title. I just need to live in my own success.
Karena sukses buat aku adalah salah satunya aku terus punya ilmu in various aspek, dan I can live comfortably, nggak harus mewah, but comfortably, and aku orangnya nggak suka terikat sama waktu or tempat, so I'm a free spirit. So I want to make money wherever I am, dimanapun aku berada, kapanpun aku mau. And I didn't know that actually I can do it. But deep inside I know I want this, and I know aku akan nyampe. Tapi saat itu caranya gimana aja aku nggak tahu, caranya lewat mana aja aku nggak tahu. But I always trust myself that I know that I will be there. And apa yang aku lakukan hari ini sesuai mimpiku dari since 20 years ago. And it's not about the timing juga. Kita nggak pernah tahu kapan kita sampai sana. Lepaskan. Kita tidak harus punya planning yang strict. What you need to do is day by day. You are there. You are improving day by day. You are getting there day by day. That's it. Oke, di sini karena yang tadi aku bilang jelas nih dua kartu ini, God and Slave, ini bicara tentang surrendering, lepasin. Dan orang yang stres itu intuisinya tertutup, dan orang yang stres itu tidak bisa kreatif, dan orang yang stres itu tidak bisa fokus untuk belajar. So nggak ada untungnya. Oke. So guys, kita lihat di readingan lanjutannya. Mungkin akan ada karena aku juga pakai Lenormand. So kita lihat ada mungkin detail-detail apa yang bisa kita lihat untuk readingan bulan depan. Kita lihat di readingan lanjutan. Buat yang belum member, kalian bisa member dulu untuk melihat readingan lanjutannya. Linknya ada di komen di bawah video ini. Oke? So thank you so much guys for watching, and I'll see you next video. Bye.